Berikut ini merupakan contoh soal dan pembahasan dari materi konsep dasar topologi dalam bidang kompleks. Gambarlah dan tentukan komplement dari himpunan B sama dengan Z elemen bilangan kompleks imajiner Z kurang dari 1. Pertama-tama kita tentukan dulu bagaimana gambar B sama dengan Z elemen bilangan kompleks imajiner Z kurang dari 1. Karena di sini tandanya kurang dari 1, maka gambarnya putus-putus. Kemudian kita tentukan apa itu komplement. Komplement adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri atas himpunan semesta yang bukan himpunan dari B. Maka komplement dari B sama dengan Z elemen bilangan kompleks imajiner Z kurang dari 1 adalah imajiner Z lebih dari sama dengan 1. Maka gambarnya seperti berikut. Contoh yang kedua. Gambarlah dan tentukan titik interior himpunan A sama dengan Z elemen bilangan kompleks di mana modulo Z lebih dari 1 dan modulo Z kurang dari sama dengan 3. Nah, apakah daerah himpunan A akan membentuk lingkaran? Jawabannya iya, karena merupakan modulo Z. Untuk menggambar, pertama-tama adalah menentukan titik pusat dengan menggunakan definisi titik-titik bilangan kompleks, yaitu modulo Z dikurangi Z0 kurang dari R. Karena Z0 tidak diketahui, maka Z0 adalah 0,0. Jadi titik pusatnya adalah 0,0. Kemudian kita lihat batasnya. Yang pertama, batas luar. Batas luar beradius 3, dan gambarnya adalah garis yang tidak putus-putus karena tandanya sama dengan. Dan batas dalamnya beradius 1. Gambarnya berupa garis putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Jadi gambarnya seperti ini. Dan himpunan A yang memenuhi adalah bagian yang diarsir warna merah. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik interior. Apa itu titik interior? Titik interior adalah titik Z0 disebut titik interior himpunan S jika terdapat suatu lingkungan Z0 yang merupakan subhimpunan dari S. Nah, untuk mengetahui titik interior dari himpunan A, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari himpunan A sama dengan Z elemen bilangan kompleks, di mana modulo Z lebih dari 1 dan modulo Z kurang dari sama dengan 3. Kita cek terlebih dahulu. Yang pertama, apakah 1/2 merupakan titik interior A? Titik 1/2 ada di sini. Apakah merupakan interior? Jawabannya bukan, karena ada anggota persekitaran yang bukan merupakan subset dari A. Yang kedua, apakah 2 adalah titik interior A? 2 letaknya di sini. Misalkan kita membuat persekitaran yang seluruhnya termuat di A, yang merupakan subset dari A. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu, apakah 2 adalah titik interior A? Iya, karena ada epsilon lebih dari 0, yaitu epsilon sama dengan 1, sehingga berlaku persekitaran 2 subset dari A. Yang ketiga, apakah 3 merupakan interior A? Bukan,
Karena ketika kita membuat persekitaran titik 3, ada yang bukan subset dari A, meskipun kita membuatnya sekecil mungkin. Jadi 3 bukan titik interior A karena untuk setiap persekitaran titik 3 bukan subset dari A, karena ada anggota persekitaran 3 yang bukan merupakan subset dari A. Jadi kesimpulannya adalah interior A sama dengan Z elemen bilangan kompleks di mana Z lebih dari 1 dan Z kurang dari 3 karena ada epsilon lebih dari 0 sehingga berlaku persekitaran Z0, epsilon subset dari A. Contoh soal yang selanjutnya tentang topologi di bidang kompleks yaitu gambarlah himpunan D sama dengan Z elemen bilangan kompleks di mana modulo Z lebih dari 1, modulo Z kurang dari 3 dan tentukan apakah himpunan D merupakan himpunan terbuka. Daerah himpunan D membentuk lingkaran karena dia merupakan modulo Z. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kenapa titik pusatnya 0,0? Karena definisi dari himpunan titik-titik bilangan kompleks itu modulo Z min Z0 kurang dari R. Karena Z0-nya tidak ada, berarti Z0-nya itu 0,0. Jadi titik pusatnya itu 0,0. Dan di himpunan D ada 2 batas, yaitu batas luar berradius 3 dan batas dalam radius 1. Menggunakan garis putus-putus karena dia tidak ada tanda sama dengannya, yaitu modulo Z lebih dari 1, modulo Z kurang dari 3. Misalkan modulo Z lebih dari sama dengan 1, berarti radius 1 itu menggunakan garis tidak putus-putus. Jadi himpunan D yang memenuhi adalah bagian yang diarsir warna merah. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah himpunan D adalah himpunan terbuka, kita harus mengetahui definisi dari himpunan terbuka. Himpunan terbuka, himpunan S dikatakan terbuka jika semua anggota S adalah interior dari S. Jadi yang pertama kita tentukan dulu interior dari D. Nah, interior dari D sama dengan Z elemen bilangan kompleks modulo Z lebih dari 1, modulo Z kurang dari 3. Sehingga semua anggota D merupakan titik interior dari D. Atau semua himpunan D itu sama dengan interior dari D. Jadi himpunan D adalah himpunan terbuka. Cara lain untuk mengetahui apakah suatu himpunan dikatakan himpunan terbuka yaitu kita bisa lihat dari gambarnya. Jika semua batasnya, entah itu batas luar atau batas dalam, menggunakan garis putus-putus seperti ini, berarti dia adalah himpunan terbuka.